Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan soal pada jarak titik ke bidang. Di mana pada bahasan kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal ini dengan dua cara, yaitu dengan cara manual, dengan perhitungan manual, dan yang kedua dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita jauh berbicara masalah pembahasan soal ini, alangkah baiknya sambil Anda menikmati tayangan ini, Anda ditemani oleh pulpen dan kertas untuk membuat catatan-catatan kecil sehingga tayangan ini benar-benar bermakna untuk pembelajaran di jarak titik ke bidang. Baik, kita mulai. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk 4 cm dan tinggi 4 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang TCD. Baik, dari soal ini kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan yang pertama, dengan cara manual dulu. Dengan kita menghitung dengan cara manual, tentunya berdasarkan konsep-konsep yang berlaku pada jarak titik ke bidang ini. Baik, dari soal itu kita mencoba untuk tentunya langkah pertama adalah menggambar limas TABCD ya, dengan panjang rusuk 4 cm dan tinggi 4 cm seperti pada gambar ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara kita menentukan proyeksi dari titik B pada bidang TCD. Ya. Kalau kita buat proyeksinya bahwa proyeksi titik B pada bidang TCD adalah titik I. Coba kalian perhatikan bahwa titik I ini terletak di luar bidang TCD. Mengapa demikian? Tentunya pada pembahasan pertama kita tentang proyeksi ini sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Jadi ketika kita menentukan proyeksi sebuah titik ke bidang, kita akan melihat bidang itu tidak sebatas pada bidang yang terbentuk yang terlihat. Ya. Tetapi kita akan melihat bidang itu secara keseluruhan. Baik. Sehingga karena proyeksi titik B pada bidang TCD adalah titik I, maka jarak titik B ke bidang TCD adalah panjang garis BI. Ya. Nah, untuk memudahkan nanti perhitungan kita, bagaimana cara kita akan menghitung panjang BI ini, pertama kita akan buat bidang yang memuat bidang TCD dan titik I ini. Misalkan bidang CDEF. Ya. Seperti ini. Tentunya DI ini akan tegak lurus CF. Ya, karena titik I merupakan proyeksi dari titik B. Sehingga DI ini tegak lurus CF. Ya. Dari garis BC dan CF, kita akan membuat segitiga sama kaki, yaitu segitiga FBC. Jadi dari langkah pertama ini yang harus benar-benar kita mampu menerjemahkan soal itu ke dalam gambar. Ini tidak boleh salah. Jika ini salah, penentuan gambar ini salah, maka tentunya nanti perhitungannya juga akan salah. Sehingga ini betul-betul harus benar cara kita menggambar
bangun yang diinginkan oleh soal. Selanjutnya, perhatikan segitiga FBC. Segitiga FBC. Dari segitiga FBC ini diketahui panjang FG ini adalah 4 cm. Itu sama dengan tinggi limas. Ya. Kemudian panjang GC itu adalah 2, di mana GC ini adalah setengah dari panjang BC. Nah, dari segitiga ini akan kita cari pertama adalah panjang CF. Tentunya untuk mencari panjang CF ini tentunya akan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu ini panjang CF itu sama dengan akar GC kuadrat ditambah FG kuadrat. Sehingga kita masukkan nilai GC dan FG, sehingga kita akan dapatkan CF sama dengan akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sehingga ketika kita melakukan operasi aljabar, 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16, sehingga 4 tambah 16 sama dengan 20, sehingga kita akan mendapatkan CF itu sama dengan akar 20. Nah, akar 20 ini kita sederhanakan menjadi 2 akar 5. Nah, setelah ketemu nilai CF, ini dengan mempergunakan perbandingan luas segitiga, ini dari segitiga FBC, ya, maka kita akan peroleh BI, panjang BI ini sama dengan BC kali FG per CF. Sehingga kita akan masukkan nilai BC, FG, dan CF, sehingga kita akan dapatkan BI sama dengan 4 kali 4 dibagi 2 akar 5 sama dengan 4 kali 4, ini 16. 16 bagi 2, 8. Sehingga kita akan dapatkan 8 dibagi akar 5. Sehingga dengan menggunakan cara merasionalkan penyebut, kita akan dapatkan 8 per 5 akar 5. Jadi, jarak titik B ke bidang TCD adalah 8 per 5 akar 5 cm. Nah, ini cara penyelesaian soal itu dengan cara perhitungan manual. Lantas, bagaimana sekarang kalau soal itu kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra? Tentunya, sekali lagi, menggunakan aplikasi GeoGebra ini bukan yang utama. Yang utama adalah menyelesaikan dengan cara manual, tentunya dengan menggunakan konsep-konsep yang berlaku pada bahasan ini. Aplikasi GeoGebra hanya sebagai pendukung. Baik, kita akan mencoba bagaimana menyelesaikan soal ini dengan aplikasi GeoGebra. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat titik awalnya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada titik A, itu sama dengan dia berada di pusat sumbu koordinat, yaitu 0,0,0. Ya. Kita akan dapatkan titik A seperti itu. Kemudian, alas limas itu berbentuk persegi dengan panjang rusuk 4 cm. Sehingga dari sini, misalkan saya ambil ke arah negatifnya, sumbu negatifnya, kita hitung dari titik 0,0 ini berarti 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia itu berada pada X sama dengan negatif 4. Sehingga titik B itu sama dengan, ya, titik B sama dengan negatif 4,0,0. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan titik C. Ya, karena ini bentuknya persegi, maka dari titik negatif 4,0,0 ini kita akan buat titik C di ini. Titik C koordinatnya berarti negatif 4, negatif 4,0. Jadi titik C-nya di sana, kemudian titik D
sama dengan 0, negatif 4,0. Ya. Setelah itu kita akan buat poligonnya. Poligon A, B, C, D. Nah, ini kita sudah membuat alasnya. Kemudian kita akan buat limas itu dengan perintah piramida. Alasnya adalah Q1, tingginya 4. Kita akan mendapatkan limas dengan panjang rusuk alas 4 cm dan tinggi 4 cm. Kita ketemu limasnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat gambar bidang. Ini kita ganti dulu ya. Kalau mau diganti, ini kita ganti dulu, namai ulang, klik kanan di titik E supaya pas. Namanya adalah limas TABCD ya. Ini sudah kita dapatkan limas TABCD dengan tinggi 4 cm. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita gambar bidang TCD. Ini kita berikan perintah bidang TCD. Ya, bidangnya seperti itu. Jika ini kita putar, akan kelihatan. Itu kelihatan bidangnya. Sehingga dari sini kita akan pertama kita akan menentukan garis yang melalui titik B dan tegak lurus bidang TCD. Tegak lurus garis melalui titik B dan tegak lurus bidang TCD. Oke. Ini seperti ini garis itu, sehingga kita akan tentukan titik tembusnya, titik potongnya. Kita bisa menggunakan perpotongan garis F ini dengan bidang TCD P. Ini, itu kita akan mendapatkan titik di sini adalah titik E ya. Titik E. Kemudian setelah kita tentukan ini ya, perpotongannya, kita bisa menentukan panjang garis BE ya, panjang garis BE dengan menggunakan ini cas. Sehingga kita akan mendapatkan jarak titik B ke titik E itu sama dengan 8 kali akar 5/5. Jadi ketemu persis sama dengan perhitungan cara manual. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dengan menggunakan GeoGebra itu ringkas sekali, tidak seperti pada cara manualnya. Kita akan membuat banyak sekali garis-garis pembantu untuk bisa menghitung itu ya. Jadi demikian cara perhitungan penyelesaian soal tadi dengan menggunakan GeoGebra ya. Kita temukan dari GeoGebra jarak titik B terhadap bidang TCD adalah 8/5 akar 5. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.